Selamat malam buat Bapak dan teaching assistant saya di mata kuliah pemrograman aplikasi mobile. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum ketujuh yaitu mini project. Nah, yang pertama kita membuat sebuah project baru menggunakan point and table, lalu mengklik empty activity, lalu next. Nah, di sini kita pertama dilatih untuk membuat sebuah to-do list. Nah, kita disuruh untuk membuatkan suatu file Kotlin baru dengan penamaan file helper. Nah, kita membuatkan uh, kodenya seperti berikut. Lalu, uh, selanjutnya kita juga disuruh untuk menginput logo to do yang telah ada di aset. Nah, setelah kita input, maka kita disuruh untuk mengubah activity main-nya menjadi seperti berikut. Lalu main activity-nya juga dimodifikasi. eh, Setelah itu kita disuruh untuk menjalankan aplikasinya. Maka hasilnya akan seperti berikut. Maka keluar tampilan hasilnya itu jika berhasil kegiatan selanjutnya dengan ada tombol button tambah. Nah, di sini kita bisa menginput eh, beberapa kegiatan, bisa sampai 10 atau lebih kegiatan. Di sini juga kita eh, di dianjurkan untuk memilih satu kegiatan yang akan kita hapus. Nah, contohnya kita akan menghapus di sini saya akan membuat kegiatannya itu contohnya belajar memahami hidup, yang kedua belajar menghargai dan yang ketiga belajar tentang kehidupan. Di sini saya ingin menghapus salah satu dari eh, kegiatan itu. Saat kita klik tombol yes, nah, di sini akan muncul pesan untuk hapus. Yakin ingin menghapus item to do ini. Nah, akan muncul button no dan yes. Dan kita mengklik button yes. Maka eh, jumlah kegiatan yang kita input tadi akan berkurang. Seperti itu. Langsung kita. Nah, di sini kita juga disuruh untuk menutup aplikasi kita. Nah, saat aplikasinya itu kita akan membuat sebuah tampilan aplikasi layar aplikasinya. Nah, di sini kita kan masih seperti apanya? Terlihat ikon aplikasi pada emulator dia. Nah, kita di sini disuruh mengubah file code di Android Manifest dengan code yang dihancurkan seperti berikut. Lalu disuruh kita untuk menjalankan aplikasinya kembali, maka akan muncul ikon seperti ini. Tidak yang seperti sebelumnya, tidak seperti ikon emulator sebelumnya, maka hasilnya itu akan muncul seperti logo yang kita input sebelumnya. Seperti itu. Lalu kita masuk ke main game, kita dianjurkan untuk memodifikasi file raise value colors seperti berikut. Lalu mengubah modifikasi activity main-nya. Nah, maka kan saat kita ubah tersebut maka akan tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini akan tampil dia. Di sini kita bisa melihat tampilan seperti ini dari mengklik icon design, lalu mengklik show system UI. Maka hasilnya seperti ini. Akan keluar seperti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian seperti itu. Lalu kita juga disuruh untuk eh, memodifikasi code times XML. Selanjutnya disuruh kita untuk melihat kembali dari desainnya apa yang berubah. Nah, di sini ada perubahan warna dari barnya. Nah, yang tadinya biru menjadi seperti hijau. Di sini juga kita disuruh untuk menginput beberapa logo at- logo atau gambar lagi ke drawable. Nah, kita disuruh untuk mengubah beberapa code seperti berikut. Nah, saat kita disuruh untuk menjalankan kembali, maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Nah, maka muncullah eh, muncullah bagian-bagian seperti ini. Saat kita mengklik penjumlahan, pengurangan, perkalian, maka akan muncul sebuah game. Nah, game ini saat kita menjawab
jawabannya itu benar, maka akan muncul pesan jawaban Anda benar. Dan misalnya tidak, maka hasilnya jawaban Anda salah seperti itu. Dan jika waktunya habis, maka akan muncullah eh akan muncullah pesan jawabannya itu seperti maaf waktu telah habis seperti itu. Dan terakhir dia akan menunjukkan berapa skor yang kita miliki. Itu. Nah, di sini ada tantangan praktikumnya. Nah, sebelumnya kan di tantangan praktikum yang sebelumnya kan di to-do list itu tidak ada ikon hapus untuk semua eh, item eh, yang kita input. Kegiatan yang kita input itu tidak ada. Nah, di sini kita disuruh untuk membuatnya. Nah, saya membuatkan beberapa code ini, maka hasilnya nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, saat kita membuatkan kegiatan-kegiatannya ada 3 dan tadi kan sebelumnya tidak ada to-do listnya di sini. Tidak ada button hapus. Nah, saat kita ketik klik button hapusnya maka akan muncul pesan seperti berikut. Nah, di sini akan muncul yakin ingin menghapus semua data to-dos gitu. Nah, saat kita bikin yes, maka ikonnya akan terhapus secara keseluruhan. Di sini, perbaikan bug dengan menyembunyikan tombol pada activity game melalui game activity, di mana saat waktu permainan telah berakhir, pemain tetap dapat mengisi tempat jawaban dan mengirimkan jawaban yang menyebabkan terjadinya pengulangan file apabila salah mengirimkan jawaban. Tambahan top skor pada halaman awal, di mana top skor ini akan berubah. Setiap kali terdapat skor yang lebih tinggi dari top skor sebelumnya. Top skor yang telah tersimpan sekalipun aplikasi tertutup. Seperti itu. Nah, yang kedua, di sini kita disuruh untuk eh, letakkan pada map gamenya. Disuruh untuk memperbaiki bug dengan menyembunyikan tombol jawaban pada activity game melalui game activity KT. Di mana saat waktu permainan telah berakhir, pemain tetap dapat mengisi tempat jawaban dan mengirimkan jawaban yang menyebabkan terjadinya pengurangan live apabila salah mengirimkan jawaban. Tambahkanlah top score pada halaman awal atau activity main. Top score ini akan berubah setiap kali terdapat skor yang lebih tinggi dari top skor sebelumnya. Top skor tetap tersimpan sekalipun aplikasi telah tertutup. Maka kodenya seperti berikut. Nah, maka hasilnya nanti seperti ini. Output yang dihasilkan seperti ini. Ada top skornya di atas. Nih. Nah, tujuan dari pembuatan program ini akan menampilkan skor akhir pengguna ke dalam tampilan text view dan memberikan opsi pada pengguna untuk memainkan kembali game ke game atau keluar dari aplikasi. Pada program ini adalah bagian dari sebuah aplikasi game yang memiliki fitur dan menampilkan skor akhir dari permainan yang telah dimainkan oleh pengguna. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada salah kata ataupun tindakan saya dalam proses pembuatan praktikum ini, saya minta maaf. Terima kasih.